teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel kecil saya ini. Untuk video kali ini saya mau bahas tentang kelebihan dari Yamaha R25 yang old ya. Kan kemarin saya bahasnya tentang kekurangannya tuh. Nah, kali ini yang saya bahas tentang kelebihannya. Siapa tahu bisa jadi bahan referensi buat teman-teman yang pengen beli motor ini untuk tahun 2024 nanti. Kan ini udah mau masuk akhir tahun 2023. Siapa tahu nanti tahun 2024 teman-teman pengen nambah unit atau pengen ganti 250 cc. Siapa tahu ini bisa jadi bahan referensi buat teman-teman lah. Tapi saya mau ingetin dulu kalau saya ini bukan reviewer profesional ataupun pembalap. Saya ini cuman mas-mas biasa yang pengen bikin video aja gitu. Ya udah, kita langsung masuk ke kelebihannya. Kelebihan Yamaha R25 Old versi saya itu yang pertama di bagian speedometernya. Jadi desain speedometernya itu menurut saya udah kelihatan keren dari pabriknya. Dimana di sebelah kanannya itu digital, terus sebelah kirinya analog tachometernya. Terus ada shift light-nya juga yang bisa diatur dari RPM berapa itu dia bakalan nyala, sehingga buat tampilan itu jadi lebih racing lah, lebih keren gitu menurut saya. Terus untuk indikator bensin sama indikator suhunya itu model bar, sehingga kita itu lebih mudah buat mantau gitu. Ini suhunya udah berapa. Kalau seandainya udah 4 bar berarti ada sesuatu gitu di mesinnya. Kan biasanya R25 itu di 3 bar ya untuk suhu mesinnya. Terus untuk indikator bensinnya juga gitu, model bar juga, sehingga kita lebih mudah lah untuk lihat ini indikatornya bensinnya tinggal sisa berapa banyak. Itu menurut pendapat saya. Terus selain itu juga speedometer ini juga nampilin kode-kode kalau motor ini ada masalah gitu. Dan yang sering gua denger sih, yang sering saya denger itu dan saya lihat di video-video, biasanya kodenya Valentino Rossi. Kode 46 ya. Jadi menurut saya itu kayaknya Yamaha ada konspirasi nih bikin kode yang sering muncul, karena Valentino Rossi kan juara dunia banyak ya sama Yamaha. Tapi itu menurut pendapat saya pribadi gitu. Terus untuk kelebihannya yang kedua itu bobot motornya. Jadi bobot motor Yamaha R25 ini menurut saya tergolong apa ya, nggak berat-berat banget, karena bobot motor ini di kisaran angka 166 kilo. Beda sekitar 5 sampai 6 kilo sama Kawasaki Ninja yang FI ya, yang old. Karena yang FI old itu di angka sekitar 172 apa 175. Jadi beda beratnya itu kisaran 6 kiloan gitu. Sehingga motor ini menurut saya nggak terlalu mengintimidasi lah kalau dibawa di jalanan. Terus seandainya ada cewek gitu yang mau pengen naik motor 250 cc, lebih ringan lah motor ini gitu. Kelebihan selanjutnya menurut saya di posisi berkendaranya. Untuk sebagian orang, posisi berkendara Yamaha R25 ini nyaman banget. Saya juga ngerasain gitu. Motor ini posisi berkendaranya nyaman banget untuk 250 cc firing ya. Dibandingkan sama CBR 250 RR, masih nyamanan Yamaha R25 ini. Yamaha R25 Old ini posisi berkendaranya kayak model-model touring gitu. Meskipun saya kurang suka dari segi stylenya, karena kesan sportnya itu jadi agak hilang sih. Makanya agak dilema juga tentang kelebihan yang satu ini. Karena jujur untuk motor saya si Cobra ini, posisi berkendaranya udah saya rubah. Kayak stangnya udah saya ganti, joknya udah saya custom, footstepnya juga udah saya custom, biar posisi berkendaranya itu agak nunduk lah, ala-ala sport bike gitu.
Terus untuk kelebihan berikutnya, jok standarnya itu empuk, baik untuk pengendara ataupun pembonceng. Karena kalau yang di Ninja 250 Fi yang old ya, menurut saya jok pengendaranya itu kan agak kecil, agak pendek. Sementara untuk Yamaha R25 yang old ini joknya itu agak panjang, jadi untuk pembonceng lebih nyaman lah duduknya karena busanya kan lebih gede gitu. Terus untuk kelebihan berikutnya ada di bagian lampu rem. Jadi meskipun lampu depannya itu masih bolam ya, kayak motor-motor waktu pada tahun itu sekitar tahun 2014, tapi untuk lampu belakangnya ini Yamaha R25 udah pakai model LED. Sehingga teman-teman kalau seandainya suka dengan desain lampu remnya, itu udah nggak perlu ganti ke model yang baru atau model yang apa ya, yang aftermarket, tinggal pakai yang orinya aja, terus sayanya diganti deh, udah kelihatan keren gitu. Terus untuk kelebihan berikutnya, desain armnya. Jadi desain arm Yamaha R25 ini udah keren ya dari sononya, meskipun menurut saya ukurannya nggak gede-gede amat, tapi sudah asimetris dibandingkan sama kompetitornya yang cuman besi kotak doang gitu. Jadi dari standarnya udah keren gitu untuk desain armnya. Selain desainnya keren, menurut saya itu lebarnya juga pas untuk velg 5,5 inci. Terus kalau dipasangin ban 190 itu masih muat aja ini arm, tinggal sesuaiin aja posisi gear sama rantainya biar nggak gesek, sehingga untuk modif gitu nggak terlalu ribet lah. Terus untuk kelebihan berikutnya, menurut saya perawatan dan servis mesin ya itu tergolong apa ya, biayanya di bawah lah dibanding motor 250 cc kayak Ninja atau CBR 250RR gitu. Jadi parts mesinnya itu tergolong untuk motor 250 cc lebih murah lah. Kayak noken atau beberapa bagian mesin lainnya itu lebih di bawah harganya kompetitornya. Sehingga kalau seandainya pengen reset mesin atau pengen apa ya, bikin lebih kencang atau gimana, itu untuk biayanya lebih murah lah menurut saya. Kecuali kalau teman-teman pengen up yang ekstrim ya, kayak naik ke 300 cc atau pakai blok R3, itu lain lagi ya biayanya. Tapi untuk modif tipis-tipis mesin masih worth it lah. Terus untuk kelebihan berikutnya itu harga body partsnya itu juga termasuk di bawah harga-harga kompetitornya. Contohnya itu untuk body fairing ya, body fairing samping itu satu lembar kalau Kawasaki itu di kisaran angka 1 jutaan, 1 jutaan lebih lah. Sementara kalau Honda CBR 250RR itu harga body sampingnya itu bisa sampai di atas 1,5 juta. Jadi lebih mahal ketimbang Yamaha R25. Kalau Yamaha R25 itu bodi sampingnya satu lembar di kisaran angka 400 ribuan satu biji. Jadi bedanya itu udah setengahnya lah, setengah lebih gitu. Terus untuk kelebihan berikutnya di bagian body customnya. Jadi Yamaha R25 ini menurut saya pribadi, untuk body customnya itu pilihan modelnya banyak. Kalau teman-teman pengen model R1 ada, R1M ada gitu, model R6 nya ada, model R3 Malaysia nya ada, sampai model yang Aprilia itu ada gitu. Sehingga teman-teman lebih fleksibel, pengen bagian depannya kayak gimana, bagian sampingnya kayak gimana, bagian buntutnya kayak gimana gitu.
mau model Panigale, mau model Yamaha R1, itu tergantung selera teman-teman. Kayak punya saya kan, tebing depannya itu saya ganti, bodi sampingnya saya tambahin gitu. Tinggal bodi belakang aja sih lagi nabung buat diganti. Sehingga menurut saya itu jadi salah satu kelebihan motor ini, karena saya nggak cepat bosan gitu sama model motornya. Kalau seandainya bosan sama model standarnya, ya pasang body customnya gitu. Terus untuk kelebihan berikutnya itu di harga bekas motornya. Jadi ini bisa jadi plus atau minus ya gitu, bisa jadi kelebihan atau kekurangannya. Kalau buat kita yang sebagai pembeli, ya saya rasa itu salah satu kelebihan ya. Karena untuk harga bekasnya kalau kita beli itu lebih murah ketimbang Kawasaki Ninja 250 Fi yang old. Meskipun tahunnya sama, nggak tahu deh penyebabnya apa, tapi yang jelas biasanya kayak gitu. Harga Yamaha R25 itu cenderung lebih jatuh ketimbang Kawasaki Ninja 250 Fi yang old. Sehingga kalau teman-teman punya budgetnya ngepas kayak saya gitu, ya R25 salah satu pilihan yang worth it lah menurut saya. Terus untuk kelebihan berikutnya itu apa ya? Ini pendapat saya pribadi ya, itu bodinya timeless. Jadi R25 kan desain bodinya itu agak-agak tajam gitu ya, meruncing-meruncing. Kelihatan itu timeless banget sampai sekarang. Padahal motornya produksi tahun 2014. Ini udah hampir mau 10 tahun, tapi bodi motornya masih kelihatan keren aja gitu desainnya menurut saya. Sehingga cukup ada beberapa ubahan gitu udah kelihatan kayak motor apa ya, bukan motor tua, nggak kelihatan motor tua gitu loh. Dan untuk kelebihan berikutnya ini saya dapat dari komenan yang video kemarin. Motor ini punya timing kuda bawaan pabrikan. Agak kocak sih, tapi kalau pas kita bawa biasanya pas mesinnya dingin sih. Pas mesinnya dingin itu timing kudanya itu muncul. Jadi berasa racing aja nih motor. Padahal ya nggak tahu kenapa begitu. Tapi rata-rata untuk R25 kadang timing kudanya muncul sih. Kalau menurut saya itu salah satu kelebihannya juga gitu. Terus overall dari semua pembahasan ini, apakah Yamaha R25 itu masih worth it untuk tahun 2024 nanti? Ini kalau saya pribadi ya, motor ini masih worth it banget. Masih worth it banget karena harganya itu mirip-mirip motor 150 cc. Tapi kita dapatnya udah 250 cc. Gitu. Selain itu harga partsnya mulai dari bodi, mesinnya itu masih bisa dibilang di bawah harga-harga kompetitornya. Tapi kalau teman-teman mau beli, jangan lupa juga untuk memikirkan biaya perawatannya. Karena biaya perawatan motor 250 cc itu pasti beda lah dengan motor 150 cc. Pasti lebih mahalan motor 250 cc gitu. Jadi ya sekian dulu videonya. Semoga video ini bisa menjadi bahan referensi ya buat teman-teman yang pengen nyari motor 250 cc. Dan kalaupun ada beberapa perbedaan pendapat, bisa tambahin kok di kolom komentar, biar bisa jadi masukan juga buat saya. Terus bisa nambah informasi, sekalian tambah temen juga. Dan yang terakhir, kalau modif motor itu yang proper ya. Terus saling menghargai dengan pengguna jalan yang lain dan warga-warga di sekitarnya, biar nggak disumpahin kalau lagi jalan. Oke, segitu aja dari gua Iceberg. See you and bye-bye. So catch me if I fall.